Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Telkom Center, kali ini saya akan coba untuk mereview new rush dari keluaran Toyota, yaitu untuk eksterior, kemudian performa mesin, interior, dan kelebihan kekurangannya. Saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, untuk eksterior bisa kita lihat di sini sudah menggunakan LED untuk headlampnya, ini grillnya, sudah ada fog lampnya ya untuk Toyota New Rush. Nah kita coba lihat di sini sudah menggunakan profil ban 215/60 pelek ring 17. Oke, untuk mesinnya juga 2 PPTi, kemudian untuk spionnya sudah electric mirror, kemudian ini hand gripnya sudah model tarik ya, dan sudah kilas ini ada guard bawahnya. Kemudian kita lihat coba di sini sama ya, 215/60 untuk pelek ring 17, namun sayangnya belum ada cakram belakang. Di sini kita bisa lihat ini bawaannya sudah menggunakan kaca film ya untuk yang lumar, tapi berdasarkan pemesanan tentunya tipe-nya. Nah ini ada decodernya. Ini untuk spoilernya sudah ada stop lamp. Nah kemudian di sini ada sensor untuk sensor mundur ya, sensor mundur, untuk kamera mundur juga ya. Ini sudah ada wiper belakang ya, ini bisa kita lihat. Nah kita coba untuk lihat bagasinya teman-teman. Lihat bagasinya, ini dia. Kebetulan untuk dari Toyota New Rush ini 3 baris, merupakan jenis low MPV, low SUV tentunya ya, sebagai small SUV tentunya. Nah di sini bisa terlihat 3 baris, kemudian di sini ada cup holder ya. Cup holder ini cocoknya sih untuk 2 orang ya, untuk orang dewasa atau 3 orang anak kecil juga bisa tentunya. Ini sudah ada lampunya, ini tambahan ya untuk sound systemnya ya. Oke, ini kira-kira kalau untuk koper bisa 2 koper untuk memasukkan. Namun sayang ini memang belum ada tray atau separator teman-teman. Sini ada safety belt untuk baris ketiganya. Yuk kita coba lihat dari performa engine atau mesinnya. Ya teman-teman, kita coba lihat untuk performa engine-nya. Ini kita buka cupnya ya mesinnya. Nah ini bisa dilihat mesinnya cukup padat dan rapat, tidak blong ya. Nah ini bermesin 1500 cc dengan 4 silinder ya, 16 valve, kemudian dengan horsepowernya itu 104 horsepower di putaran 6000 rpm, dan juga untuk torsinya 136,5 Nm di pada putaran 4200 rpm. Adapun untuk kapasitas BBM-nya itu sekitar 1 liternya itu 16 km untuk dalam kota. Jadi bisa dibilang tidak terlalu boros ataupun juga tidak terlalu juga ya, tapi cukup tentunya. Oke, coba kita lihat interiornya. Teman-teman, untuk interior kita akan coba masuk, dan ini kuncinya yang paling saya sukai sudah keyless. Cukup dengan menekan tombol ini saja pintu akan terbuka. Yuk kita lihat. Kita coba untuk sambil start up ya. Oke, teman-teman, untuk door trimnya bisa dilihat di sini. Ini sudah ada tombol otomatis power window-nya di setiap keempat pintunya tentunya ya. Ini sudah electric mirroring untuk spionnya. Ya, kontrolnya di sini seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah ada 2 cup holder, kemudian juga ada untuk kisi-kisi menaruh cup holder ataupun benda-benda penting Anda tentunya. Ini sudah engine start-stopnya ya, yang tadi sistem keyless-nya. Kemudian kita coba lihat kenyamanan duduknya. Untuk headroomnya ini tinggi saya 165 cm, masih ada
sejengkal lagi ya, jadi cukup luas. Kemudian legroomnya juga cukup luas juga. Kemudian untuk dari bangkunya sudah sliding, kemudian juga reclining, namun belum heat adjuster, belum bisa naik turun teman-teman. Kita coba untuk lihat setirnya nih teman-teman. Nah, untuk setirnya sendiri ini sudah steel, namun belum teleskopik. Nah, ini kita lihat coba untuk sun visor-nya. Sun visor-nya sini sudah ada cermin dan sudah ada lampunya, cukup baik sekali. Di sisi penumpang sudah ada cermin dan ada lampunya. Kemudian untuk lampu bacanya, ini untuk penyimpanan kacamata, dan untuk spion tengahnya sudah dynamic view ya, seperti itu. Nah, adapun untuk sistem keamanan dari Nuras ini sudah SRS airbag ya, di posisi pengemudi ataupun di sisi penumpang depan. Dan untuk keamanannya juga sudah menggunakan ABS ya, kemudian ada IBD ya, jadi sudah cukup lengkap ya untuk fitur keselamatannya tentunya. Nah, adapun yang saya gunakan ini kebetulan transmisi matic. Nah, di sini untuk bisa dilihat di sini untuk di dashboard ya. Nah, di sini ada odometernya ya, kemudian ada trip A, trip B ya, dan ada MID-nya di tengah di sini. Seperti itu. Kemudian untuk head unitnya sendiri ini sudah masih bawaan ya, belum ada pergantian. Head unitnya sudah ada aux-nya, ada USB-nya, dan bisa Bluetooth juga tentunya. Nah, yang paling saya sukai di sini untuk dari AC-nya sudah auto climate control tentunya, jadi sudah menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam kabin yang kita inginkan untuk tingkat suhu yang diinginkan tentunya. Namun sayangnya untuk dari Nuras ini untuk semburannya itu masih terbatas ya, jadi tidak begitu lengkap untuk semburan AC-nya. Tapi karena sudah ada auto climate control, jadi sudah bisa menyesuaikan untuk suhu kedinginan di dalam kabin mobil Anda tentunya. Oke, kemudian untuk dari ini di setir ini sudah ada buat mainan jempol-jempol Anda nih, yaitu suite audio control yang terintegrasi di head unitnya tentunya di sini. Kemudian juga ada power outletnya, kemudian ada buat naruh koin. Kemudian di sini di boxnya ya, boxnya tidak terlalu besar, tapi saya kira cukup lah ya untuk menaruh dokumen-dokumen penting Anda. Di sini ada pen gripnya, di posisi sini tidak ada. Ini ada tweeternya nih, tweeter kecilnya nih. Jadi untuk suara dari unit ini juga sangat asik tentunya. Warnanya cukup solid ya. Dan untuk joknya ini kebetulan sudah diganti oleh pemiliknya, jadi tidak asli lagi untuk jok kulitnya. Oke, di sini bisa dilihat sudah ada tapi tidak bisa dijadikan sebagai armrest ya konsol boxnya ya, karena terlalu rendah. Penyimpanannya kecil tapi agak dalam ya, seperti itu. Ini buat naruh koin juga. Oke, jadi untuk yang bagian depan sudah kita coba untuk lihat. Yuk kita coba lihat baris keduanya nih teman-teman. Oke, di baris kedua tentunya di sini di door trimnya juga ada satu buah cup holder, di bawah juga ada cup holder untuk kisi-kisi menaruh smartphone Anda juga bisa. Power Windows-nya seperti biasa, ini kulit tapi warnanya solid ya, maksudnya plastik, kulit plastik seperti itu, jeruk-jeruk begini. Oke, kemudian untuk headroomnya nih, headroomnya juga masih nyaman, masih ada sejengkal. Untuk legroomnya juga cukup luas. Posisi saya di sini, dan ini AC-nya tentunya model blower. Ada 3 kecepatan atau 3 speed. Ada handgripnya juga, di sini juga ada handgrip. Ini lampu penerangan tengahnya atau lampu baca. Di sini juga ada untuk selip-selipan ya, untuk menaruh barang Anda. Dan yang paling saya suka juga di baris kedua ada
power outletnya nih. Jadi kalau buat ngecas handphone, Anda bisa cas di sini tentunya. Kemudian, namun yang disayangkan ini belum ada dudukan ya untuk semacam armrest. Sayang sekali ya, di sini belum ada untuk armrestnya ya. Tapi di sini headrestnya sudah ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Begitu juga safety beltnya sudah ada 3 titik ya, 1, 2, dan 3 untuk keamanan safety beltnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita coba impresi berkendaranya, kita coba cari kelebihan dan kekurangannya ya dari Toyota New Rush ini. Kita coba jalan dulu. Oke teman-teman, yang pertama ini kelebihannya ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Untuk brand Toyota ini sudah pasti suku cadangnya itu cukup banyak. Kemudian juga untuk after sales atau bengkel resminya, cabangnya juga cukup banyak. Dan yang terpenting purna jualnya juga cukup baik. Nah adapun untuk dari mobil Rush ini memang menggunakan mesin Avanza Veloz ya, tapi sejauh ini lebih enak dibandingkan yang Rush sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk tanjakan masih oke lah ya, masih kuat seperti itu. Dan kemudian untuk dari New Rush ini sendiri, AC-nya juga sudah auto climate control, jadi menyesuaikan dengan suhu kabin yang ada. Kemudian suite audio control juga, dan kilas ya. Jadi memang mobil-mobil saat ini untuk keamanan itu perlu banget ya untuk kilas ya, seperti itu. Jadi cukup baik sekali. Jadi ini bisa dikatakan mobil low SUV. Jadi gagahnya, elegannya dapat. Kemudian juga bisa untuk mobil MPV juga ya, artinya untuk mobil keluarga karena terdapat 3 baris teman-teman. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli mobil untuk mobil pertama, carilah mobil yang memang mobil keluarga, gagahnya dapet, untuk muatannya juga maksimal ya. Terus juga jaminan partnya juga oke ya. Saya bisa sarankan untuk ambil dari Toyota Rush ini teman-teman. Adapun namanya mobil pasti ada kelebihan yang paling saya sukai, yang utama ya, yaitu ini termasuk mobil penggerak roda belakang. Penggerak roda belakang ini ketika untuk tanjakan curam dengan muatan penumpang yang penuh gitu ya, nah ini masih oke ya. Jadi di skala medan masih oke, khususnya untuk tanjakan. Kalau penggerak roda belakang itu yang paling utama. Nah adapun untuk dari kekurangannya nih, nah kekurangannya sendiri yang saya rasakan, pertama ini head unitnya ini agak, kaki kiri saya agak sempit ya, agak kelebaran nih teman-teman di sininya nih, agak sempit aja kaki kiri selonjorannya. Kemudian yang kedua, baris keduanya tidak ada armrestnya. Harusnya mobil seperti ini, mobil untuk mencari kenyamanan, armrest di baris kedua harusnya sih ada ya, seperti itu. Dan kemudian untuk perjalanan kencang misalkan di tol ya memang agak sedikit limbung ya, seperti itu. Tapi kalau untuk overall yang lainnya sih menurut saya oke-oke aja, masih nyaman menggunakan mobil ini, seperti itu. Oke teman-teman, itu review singkat dari saya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lengkap mengenai khususnya Toyota New Rush ini, bisa isi di kolom komentarnya tentunya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, salam otomotif.